Pemirsa, Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga negara non-struktural yang selama ini dianggap tidak bermanfaat. Salah satunya adalah Dewan Gula Nasional yang diketuai oleh Menteri Pertanian. Bahkan pemerintah akan membubarkan sekitar 40 lembaga non-struktural lainnya yang tidak produktif dan tumpang tindih. Dalam Prime Time Talk kali ini kita akan membahas topik mengenai akhir lembaga tak berguna. Bersama narasumber kami yaitu Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, dan juga akan hadir nanti adalah Kepala Lembaga Antariksa Nasional yang juga Ketua Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Jamaludin, dan kita juga akan terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Dewan Riset Nasional Eri Riana Harja Pamekas. Kesempatan pertama saya langsung terhubung dengan Ibu Rini Widiantini langsung dari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bu Rini, selamat bergabung di Prime Time, Bu. Apa kabar? Baik, Mas. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rini. Presiden akan membubarkan 10 lembaga negara non-struktural. Komentar Anda, sudah dibubarkan? Ya. Jadi begini, di dalam tatanan organisasi pemerintah itu kan ada berbagai macam tipe atau jenis dari lembaga-lembaga. Kita punya kementerian, kita punya lembaga pemerintahan non-kementerian, dan kita kenal juga yang namanya lembaga non-struktural. Nah, lembaga-lembaga non-struktural ini biasanya hadir karena memang untuk percepatan program-program pemerintah, kemudian juga bisa hadir karena memang diinginkan adanya peran masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga bisa juga hadir karena untuk mempermudah koordinasi antar kementerian dan lembaga atau koordinasi untuk di dalam lingkup pemerintahan. Nah, jadi yang tadi Mas Doni sampaikan, ini bukan lembaga negara non-struktural, tapi lembaga non-struktural. Ya. Jadi ini salah satu jenis daripada lembaga-lembaga yang ada di dalam peta kelembagaan di dalam sistem pemerintahan kita. Nah, juga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah lembaga tidak berguna. Karena apa? Karena memang lembaga ini pada saat tertentu memang diperlukan untuk percepatan program-program pemerintah. Ya, memang sekarang jumlahnya sangat banyak ya, banyak sekali ya, melebihi jumlah kementerian, bahkan melebihi jumlah lembaga pemerintah non kementerian yang sudah ada. Itu ya, jadi Bu Rini, kalau dikatakan lembaga ini tidak berguna, kemudian ada juga statement yang mengatakan bahwa lembaga ini tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain. Ini penilaiannya berdasarkan apa? Fungsi, tugas, atau mungkin ada penilaian khusus yang sehingga akhirnya 10 lembaga ini sudah dibubarkan oleh kepala negara? Ya, jadi gini, kalau kita kembali kepada pasal 17 Undang-Undang Dasar 45, Presiden itu dibantu oleh para menteri. Menteri melakukan urusan pemerintahan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara kelembagaan di Republik ini, pembantu Presiden itu yang dikenal di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai kepala pemerintahan itu adalah para menteri. Tetapi memang Presiden diperbolehkan punya lembaga-lembaga lain karena ada berdasarkan pasal 4. Nah, ini lembaga-lembaga ini tumbuh karena beberapa persoalan, misalnya karena ingin ada percepatan untuk pembenahan korupsi, maka dibuatlah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, misalnya seperti itu. Dan ini jadi semacam lembaga ad hoc begitu? Ya, semacam lembaga ad hoc. Dan ini kan dikatakan tumpang tindih, ya ada beberapa yang ternyata tumpang tindih dengan beberapa kementerian yang memang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar tadi. Nah, ini mengakibatkan ada beberapa LNS yang sering sekali mengalami friksi dengan kementerian atau lembaga yang memang diberi tugas sebagai pembantu Presiden tadi. Nah, ini ya lembaga-lembaga non-struktural ini
seperti saya sampaikan ada beberapa ya, memang tidak semuanya yang memang mengalami overlapping. Yang dihapus oleh Presiden ini yang ketika dikaji itu memang ternyata mempunyai tugas yang bisa dilaksanakan oleh kementerian. Jadi ini lebih kepada aspek efisiensinya. Iya, gitu Bu ya. Rini, ini Contohnya kalau misalnya- kita bicara mengenai lembaga struktural yang sudah dihapus, waktu pendirian lembaga ini dulu apakah berdasarkan kepres atau memang bisa lewat keputusan menteri? Ya, jadi gini, yang sekarang dihapus itu hanya yang berdasarkan Perpres. Jadi masih banyak lagi yang dibuat oleh peraturan undang-undang atau didasarkan oleh undang-undang. Yang dihapuskan oleh Pak Jokowi adalah LNS yang memang dasar hukumnya Kepres. Lebih mudah ya ininya kalau dengan undang-undang penghapusannya dengan undang-undang. Tapi memang jumlahnya lebih banyak yang dibuat dengan undang-undang. Artinya ketika lembaga ini didirikan atas dasar Perpres, pada waktu itu memang dianggap dibutuhkan. Kalau Presiden sudah menganggap tidak perlu lagi, bisa saja Presiden membubarkan ya? Ya bisa saja, iya bisa saja. Jadi gini, artinya tadi bahwa LNS ini kadang-kadang memang bisa dibutuhkan untuk percepatan tadi program tadi, untuk mempercepat koordinasi program. Tapi apabila sudah selesai, idealnya ya sudah selesai, selesai. Tapi ya kan, ya gitu Pak. Bu Rini, ini ada satu lembaga yang saya juga baru saja dengar namanya, yaitu Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Ada juga Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Artinya ketika skala prioritas pembangunan atau skala prioritas Presiden pada waktu lembaga ini didirikan mungkin memang diperlukan. Tapi menurut pengamatan Anda, apakah lembaga-lembaga seperti ini memang masih diperlukan atau bisa terintegrasi dengan kementerian atau unit-unit teknis yang sudah ada? Ya, ini kan sebetulnya dikaji pada tahun 2010 untuk yang lembaga koordinasi pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat misalnya. Ketika dikaji saat itu, sejak ada Perpres tahun 83 itu memang belum pernah ada anggotanya dan semua tugasnya itu dikerjakan oleh Kementerian Sosial. Dan pada beberapa yang memang dibuat oleh misalnya Dewan Pertimbangan Kawasan Timur Indonesia. Waktu itu kan belum ada Kementerian PDT. Begitu ada Kementerian PDT kan mestinya juga itu sudah selesai dia tugasnya karena mempersiapkan untuk kawasan Timur Indonesia. Jadi memang ini yang memang kita lihat ada beberapa yang memang seharusnya sudah dikerjakan oleh kementerian. Ini lebih efisien, artinya kan secara kebijakan dari awal sampai akhirnya sampai pelaksanaan kan sudah bisa dilaksanakan oleh dalam satu lembaga gitu. Ya, baik. Bu Rini, saya akan mengajak pemirsa untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua terkait dengan 10 lembaga negara atau lembaga non-struktural yang dihapuskan oleh Presiden. Kita lihat sama-sama tayangan grafis berikut ini. Yang pertama adalah Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kemudian ada Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Ada Dewan Buku Nasional, ada Komisi Hukum Nasional, kemudian Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional. Ada juga Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Yang ketujuh ada Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Lalu ada Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Namanya cukup panjang juga ya. Ada Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Dan yang terakhir adalah Dewan Gula Indonesia. Ini Dewan Gula Indonesia, mudah-mudahan anggotanya tidak kena sakit gula semua. Bu Rini, tadi Anda mengatakan seperti ada lembaga yang sejak awal terbentuk sampai sekarang tidak punya anggota. Kok bisa selama itu tidak bekerja, tidak punya anggota? Lalu evaluasi kinerja dari lembaga-lembaga negara seperti ini, lembaga struktural seperti ini seperti apa, Bu? Ya memang ya kan dibentuk tahun 99 memang kita belum melakukan evaluasi ya untuk itu. Nah ini kami bersama-sama dengan Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan ya, kemudian BKN dan Lembaga Administrasi Negara melakukan pengkajian bersama-sama terhadap sekian kementerian atau sekian lembaga-lembaga non struktural ini gitu. Nah memang kita melihat yang bisa saat ini menjadi prioritas untuk dibubarkan. Sebetulnya bukan dibubarkan, tapi kita tempelkan ke kementerian yang memang
berdekatan dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga non struktural itu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada fungsi yang hilang. Contohnya misalnya tentang pengadilan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Selama ini memang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial gitu, ada direktur khusus yang melaksanakan itu gitu. Waktu kita lakukan pengkajian ya tahun 2010 itu memang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi ada beberapa kok yang memang tidak dibuat. Misalnya seperti Komisi Kepegawaian Negara dari Undang-Undang 43. Dulu juga undang-undangnya mengatakan harus ada Komisi Kepegawaian Negara, tapi tidak dibuat gitu ya waktu itu karena tidak dibentuk, mungkin karena masih bisa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara misalnya seperti itu. Ya, Jadi Bu Rini, apakah untuk kepala-kepala lembaga seperti yang sudah dihapus ini ada nomenklatur yang mengatur mengenai susunan kepengurusan atau anggota? Apakah kepala atau ketuanya merupakan pejabat yang setingkat misalnya menteri atau mungkin disetarakan atau seperti apa? Oh, enggak. Dia biasanya lembaga-lembaga non struktural ini sifatnya ad hoc ya, bersifat kolegial. Dia itu terdiri dari komisioner-komisioner, nanti akan ada kepala misalnya merangkap anggota, mereka mengatur sendiri pola kerjanya gitu di situ. Jadi tidak ada yang setingkat menteri. Tidak ada karena ini kan ada beberapa yang memang menginginkan dianggap sebagai pejabat negara, tapi seingat saya tidak ada yang setingkat sebagai pejabat negara, tapi mereka sifatnya ini kolegial. Jadi tidak seperti lembaga-lembaga struktural seperti LPNK gitu, tidak seperti itu. Ya. Baik, Bu Rini, kita break dulu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.